Cek. Oh.
Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya.
Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini. Lewat ibadah online live streaming kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang berada di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 6 September 2020. Yang pertama, pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmento Napa STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang dijadwalkan di layar live streaming. Dan Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang kedua, kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Berikutnya, ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 WIB dan renungan harian Toraja setiap hari di channel YouTube Getorta TV. KIK atau Kebaktian Inti Keluarga. Jemaat yang rindu untuk dilayani lewat KIK atau Kebaktian Inti Keluarga dapat menghubungi majelis koordinator sektor atau di bagian tata usaha. Dan untuk hari Minggu, tanggal 6 September 2020, akan diadakan Kebaktian Inti Keluarga di Keluarga A Pananangan, pukul 18 WIB, pelayan firman Bapak Pendeta Asmento Napa STH, pendamping Diaken Stefani S. Sangka. Puji syukur kepada Tuhan, pengurus Getorta TV telah terbentuk dan di bawah garis koordinator bidang persekutuan Komisi Ibadah. Mohon dukungan dan doa segenap jemaat dalam tugas yang diemban. Nama-nama pengurus dapat kita lihat di tayangan slide live streaming pada hari ini. Berikutnya, poin 6, pelaksanaan peneguhan CD pada bulan September 2020 dilakukan secara bertahap 4 minggu berturut-turut dengan jumlah 4-5 peserta calon CD setiap minggunya. Dan dilaksanakan juga pada hari ini. Mohon dukungan doa segenap jemaat, jadwal dapat jemaat lihat di layar live streaming. Poin 7, laporan kolekte persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di warta jemaat atau di layar live streaming. Kemudian poin 8, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat, anggota jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-namanya juga ada di layar live streaming. Berikutnya berita sakit. Mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Bapak Matius Lebang, Bapak Peter Massa atau Opa Darel,
Oma Tandilo, Saudari Gina. Kemudian poin 10 berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Yang pertama almarhum Bapak Pendeta Emeritus Dr. Akobong Akabanga, ayah terkasih dari Ibu Ananta Popang Kabanga atau Mama Altwin, meninggal di Toraja pada tanggal 3 September 2020. Dan yang kedua, almarhumah Nenek Moris, ibu terkasih dari Ibu Mesri Naji, Bapak Yasir Naji, dan Dison Naji, meninggal di Seriti pada tanggal 5 September 2020. Dan yang ketiga, almarhumah Ibu Lorina Toding Parura, tante dari Bapak Samuel L. Parura. Segenap anggota dan Majelis Jemaat Tangerang menyampaikan duka cita yang dalam. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Warta PPGT, Global Coffee Break dilaksanakan secara online lewat video conference Sabtu 12 September 2020. Dan kepada rekan-rekan PPGT yang ingin bergabung dapat menghubungi kontak person di layar live streaming pada hari ini. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari doa syukur Alkitab. Kita bersyukur atas Alkitab sebagai firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani hari karunia-Nya. Dalam tuntunan tema, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Mari kita menyuarakan kehendak Allah sebagai wujud tanggung jawab kita kepada sesama. Mari kita bangkit berdiri, kita mengarahkan hati kita dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu, hari yang dimuliakannya. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bagi badan yang letih, firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus
khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan yang sungguh, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 9 ayat 15. Demikian berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Mari membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Mazmur 119 ayat 33 sampai 40.
Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegang sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Bacaan kedua Roma 13 ayat 8 sampai 14. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang indah ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus dalam Minggu Raya. Bersama dengan jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain, disatukan dalam ibadah lewat pelayanan live streaming. Jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing, dan pelayanan dipandu dari gedung gereja. Bahkan beberapa dari jemaat-Mu yang boleh bersekutu dalam rumah-Mu di sini. Kiranya Allah menjumpai kami dengan kasih setia Tuhan. Terlebih firman yang akan kami baca dan dengarkan. Kami yakini Tuhan Allah bahwa dengan firman yang akan kami baca dan renungkan ini, disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami. Bila firman ini menjadi pelita bagi kehidupan kami, sebagai pedoman bagi kami untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini. Juga di tengah-tengah ibadah ini akan dilaksanakan pelayanan peneguhan di tahap pertama bagi anak-anak kami, adik-adik kami, yang telah mengikuti proses katekisasi beberapa waktu yang lalu. Tuhan kiranya memperkenankan kami mengalami semua anugerah Tuhan ini, dan biarlah berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, berfirmanlah, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama terambil dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahan, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, pembacaan kedua terambil daripada Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai ke-14, Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dan daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian Injil Yesus Kristus, kuresumanga puang tukadami. Silakan duduk kembali.
Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mengalami persekutuan bersama di dalam memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Tema kita saat ini, keselamatannya adalah tanggung jawabmu pula. Keselamatannya tanggung jawabmu pula. Passananta duka tu kasalamaranna tosenga. Dari tema ini diambil dari 3 pembacaan kita tadi, dari kitab Yehezkiel, kitab Roma, dan kitab Matius. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa membuat jarak antara manusia dengan Allah menjadi sangat jauh. Dan dosa itulah yang membuat kita jauh dari hadapan Allah. Tetapi dalam karya Kristus, pekerjaan Kristus di kayu salib, membuat kita bisa terhubung kembali dengan Allah. Membawa relasi yang baik kembali dengan Allah kita. Nah, tentunya di sini kita melihat bahwa karya Kristus itu luar biasa. Allah tidak menginginkan kita binasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih. Itu kita bisa baca dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disinilah nyata kasih Tuhan bagi umatnya, yang tadinya terpisah oleh karena dosa, tetapi Kristus menghubungkan kembali, membangun relasi yang baik kembali, sehingga kemudian kita bisa datang bersyukur, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat realitas hidup ini, di tengah-tengah dunia ini, kita melihat bahwa masih banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu realitas yang kita lihat. Karena itu, satu tanggung jawab kita, satu pekerjaan yang dibebankan kepada kita orang-orang percaya adalah juga menyampaikan berita keselamatan itu kepada mereka. Kita tidak tinggal diam ketika menerima anugerah Allah, tetapi kita harus menyatakannya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Oleh karena itu, dalam 3 pembacaan ini ada beberapa hal penting menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, memberitakan pertobatan adalah perintah Tuhan dan menjadi tanggung jawab kita. Berita pertobatan kita harus sampaikan. Dalam kitab Yehezkiel dan kitab Matius yang kita baca, ada 2 tugas yang harus dilakukan orang percaya. Yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Lembaga Alkitab Indonesia. Lahirnya Lembaga Alkitab Indonesia, boleh terbentuk satu wadah ini untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia dari bahasa asli, dari bahasa Inggris, dan kemudian kita bisa membaca dalam bahasa kita sendiri. Dan Lembaga Alkitab Indonesia luar biasa menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam berbagai bahasa, bahkan juga dalam bahasa daerah kita, bahasa Toraja yang disebut Sura Madatu. Artinya lewat lembaga ini dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita lebih mudah mengerti dan memahami bagaimana kebenaran Tuhan itu.
Karena itu ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan itu, satu tugas kita juga adalah melanjutkan dan menyampaikan dan meneruskan berita kebenaran Tuhan itu. Yang kedua menjadi tugas kita adalah mengingatkan orang-orang yang hidup dalam kejahatan supaya bertobat dari hidupnya dan berpaling kepada Allah. Pembacaan kita pertama di Yehezkiel pasal 33. Allah memanggil dan mengutus Yehezkiel di dalam masa muda untuk memberitakan dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Oleh karena mereka melakukan berbagai-bagai kejahatan. Mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Karena itu disampaikanlah untuk diingatkan kepada mereka supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. 10 hukum menjadi dasar dan aturan yang disampaikan. Jangan menyembah Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyembah ilah-ilah lain atau menyembah patung-patung yang lain. Itu berarti bahwa tanggung jawab untuk menyampaikan berita pertobatan itu kepada setiap orang yang hidup dalam kejahatan dan berkanjang di dalam dosa. Karena ketika kita tidak menyampaikan firman Tuhan berita pertobatan, artinya apa? Allah menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Karena itu ketika ada orang yang keliru dan salah, baiklah kita mengingatkan. Kita tidak berdiam diri eloknaya. Yang penting tak aku hubunganku lakoya. Tetapi kita harus ingatkan. Kita harus sampaikan. Ada kepedulian kita. Karena disitulah peran kita untuk mengingatkan. Ketika ada orang yang keliru. Ketika ada orang yang salah. Supaya mereka sadar akan kelakuannya. Dan mereka bertobat dan berpaling kepada Allah. Ketika kita tidak menyampaikan berita pertobatan kepada mereka, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Mereka akan mati dalam kesalahannya. Dan dikatakan dalam pembacaan kita di Yehezkiel, ketika kita menyampaikan berita pertobatan itu, firman Tuhan itu, dan orang-orang menolak. Orang menolak apa yang kita sampaikan. Itu berarti bahwa ya itu tugas kita sudah kita kerjakan. Dan bagaimana orang itu dengan Allah, itu relasi yang kita, itu urusan Tuhan dengannya. Tetapi bahwa kita sudah punya peran menyampaikan dan mengingatkan. Dan dalam pembacaan dikatakan bahwa kita menyelamatkan nyawa kita. Karena itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, hidup dalam kejahatan dan tidak mau bertobat, tentunya tidak layak di hadapan Allah. Artinya hidup yang dikuasai oleh dosa. Hidup yang selalu dikuasai oleh kegelapan, kejahatan. Maka pada akhirnya kebinasaan. Ujungnya adalah kebinasaan. Oleh karena itu dengan pembacaan ini, kita diingatkan dan terus mengingatkan dan terus disampaikan, bertobatlah dan bertobatlah. Apa itu bertobat? Bertobat itu adalah berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Menyesal dan meninggalkan jalan hidup lama, kemudian berjalan menuju hidup baru yang penuh harapan. Bertobat berarti merubah pandangan yang orientasi hidup selama ini untuk kesenangannya sendiri kepada orientasi menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bertobat berarti bahwa berbalik kepada jalan yang benar dan aktif menjalani kehidupan di dalam Kristus dan kebenarannya. Itu bisa kita bandingkan Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 24. Pelajaran yang kedua yang kita lihat dari 3 pembacaan ini adalah Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Meskipun Allah sangat membenci dosa, tidak berkenan kepada orang-orang yang dikuasai dosa.
Tetapi bukan berarti bahwa Allah menginginkan kematian dan kebinasaan umatnya. Ayat 11 dikatakan, penegasan Allah justru menginginkan agar setiap orang yang melakukan dosa mau menyadari dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Mau bertobat, mengambil komitmen untuk tidak lagi terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka dengan demikian, kematian seharusnya menjadi bagian hidupnya. Tetapi ketika dia datang bertobat kepada Allah, Tuhan menggantikan keselamatan, anugerah kehidupan yang kekal. Matius 18 ayat 18 dikatakan di situ, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan lepas di sorga. Dalam kitab Roma diajarkan tentang kasih. Allah adalah kasih. Hakikat Allah adalah kasih. Mengajarkan kasih kepada kita. Karena itu dalam seruan pertobatan, kita dapat melihat betapa besar kasih Allah kepada umatnya, supaya umatnya tidak binasa dalam keberdosaannya. Ketika kita mengalami kasih dari Allah, maka baiklah kita juga menyatakan kasih itu kepada sesama, dengan mengingatkan sesama kita yang hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam keberdosaan, atau berkanjang dalam dosa. Artinya ketika kita lakukan seperti itu, kita mengasihi saudara-saudara kita. Pertobatan menjadi pintu keselamatan bagi umatnya yang masih hidup dan berkanjang dalam dosa. Karena itu datanglah pada Tuhan dan bertobatlah. Seruan pertobatan tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Betapapun besarnya dosa umatnya, keselamatan terbuka bagi mereka ketika mereka datang sungguh-sungguh bertobat. Dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Artinya ada kesempatan, ada waktu bagi kita untuk terus merenungkan kehidupan ini. Dan biarlah dengan menjalani hidup ini, ketika kita diingatkan oleh saudara-saudara kita, ketika kita ditegur oleh saudara-saudara, itu bukti kasih mereka kepada kita, supaya kita diingatkan untuk tidak berkanjang atau hidup di dalam lingkaran-lingkaran kejahatan. Ada dua pesan menarik bisa kita renungkan dari pembacaan ini. Pertama, di tengah-tengah dunia ini, suasana di mana kita berada, di sekeliling kita menjumpai kejahatan yang merajalela. Di mana-mana kita jumpai kejahatan. Kita dilihat dari televisi. Kayaknya kalau dari televisi ya, berapa persen kejahatan itu yang disampaikan, berita-berita kejahatan. Artinya memang kejahatan itu selalu ada di depan mata kita. Orang-orang melakukan kejahatan. Karena itu perenungan kita adalah kita terus aktif untuk melawan, untuk memerangi kejahatan itu. Dalam bentuk apa? Renungan kita minggu lalu. Kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Artinya kita terus aktif, supaya kita terus mengingatkan mereka yang berkanjang dalam dosa. Ketika kita melakukan itu, mengingatkan saudara-saudara kita, atau kita diingatkan oleh saudara-saudara kita, itu berarti bahwa perbuatan itu sudah benar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita sudah lakukan. Ketika kita ditolak, bukan berarti bahwa kita tidak peduli lagi dengan mereka. Tetapi kita terus mendoakan dan mendoakan terus menerus, supaya suatu waktu mereka boleh sadar. Yang kedua, semua orang ini tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan, kita semua memiliki keterbatasan. Ketika kita ingatkan akan kesalahan dan dosa sesama kita terima dan kita renungkan. Tentunya itu adalah kebaikan kita. Kebaikan kita. Jangan berdalih untuk berusaha membenarkan diri atau menganggap orang lain tidak sepantasnya mengingatkan kita. Wah, hapoi komu tandai namanya piako.
Bisa juga hal-hal demikian menjadi pembenaran atau dalih-dalih kita. Padahal apa yang mereka ingatkan itu, atau apa yang kita ingatkan itu adalah bagian hal yang baik untuk mereka. Karena itu yang di CD hari ini bukan berarti bahwa kemudian sudah dewasa dalam iman tidak akan pernah melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Tetapi kemudian ketika dilakukan itu dan kita sadar, kita diingatkan orang tua kita diingatkan saudara-saudara kita terima dan renungkan sebagai bentuk kebaikan dan pembaharuan hidup kita. Ya, ada anak-anak ketika sudah di sini, kami kan sudah dewasa Pak, Mak. Kami sudah bisa memahami mana benar, mana yang salah. Yang kemudian pada akhirnya langkah-langkah mereka selanjutnya memang salah. Dan itu banyak sekali orang ketika selesai di sini menganggap sudah merdeka, tetapi kemudian tidak mau lagi dinasehati, tidak mau lagi diingatkan, terutama dalam persoalan-persoalan pasangan hidup. Ada banyak yang sudah di sini, ada banyak yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, tetapi kemudian mengkhianati dan menjual kepercayaannya, menjual Tuhan Yesus. Ingat bahwa dalam menjalani hidup ini ada banyak hal yang bisa mengganggu keyakinan iman kita, dan baiklah kita terima ketika kita diingatkan. Syukur bahwa ada orang tua, ada keluarga, ada nenek yang terus mengingatkan kita. Supaya kita terus bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Jangan menunda untuk bertobat ketika diingatkan, ketika kita disadarkan akan dosa-dosa kita datang pada Tuhan. Ibrani 4 ayat 7b, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Siapa yang mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan dan mau bertobat, dia akan menerima anugerah janji daripada Tuhan. Anugerah kehidupan yang kekal. Artinya kesiapan hati untuk terus membaharui hidup ini dan bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ini ayat yang luar biasa terus mengingatkan kita. Kita semua dipanggil dalam anugerah Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, untuk menikmati kasih Allah, anugerah Allah. Dan setiap perjalanan-perjalanan kehidupan kita, ketika ada hal yang salah, ada hal yang keliru, baiklah kita selalu datang memohon pertobatan di hadapannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Pasti saja ada kekeliruan yang setiap saat kita lakukan. Karena itu kita datang untuk terus memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan membaharui hidup. Ada kata bijak mengatakan, sangat bodohlah orang ketika 2 kali jatuh di tempat yang sama. Sangat bodohlah orang ketika 2 kali jatuh di tempat yang sama. Ditandai bang mau memang kaki tawang ini tejo, tidak hati-hati, tidak waspada, dan kemudian kita jatuh lagi di situ. Akan berulang-ulang jatuh di situ. Karena itu, baiklah Bapak Ibu dengan tema kita hari ini, keselamatannya ada tanggung jawab pula, adalah peran kita punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan, saling menasehati satu dengan yang lain. Ketika anak-anak kita hari ini, adik-adik kita akan menerima peneguhan CD, dalam pengakuan itu akan menerima sebuah hal yang luar biasa, bahwa sudah didewasakan, dewasa dalam pikiran, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam tindakan, dan menjadikan hidup ini hidup dalam kebenaran Tuhan dan memuliakan Tuhan. Selamat bagi orang tua yang telah mengantarkan anak cucu hari ini menerima peneguhan CD. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan di tengah-tengah hidup ini, begitu besar tanggung jawab kita
yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu tanggung jawab untuk mengingatkan saudara-saudara kita dalam keberdosaan mereka, dalam kejahatan mereka, untuk kembali kepada Allah, mereka bertobat, dan mengingatkan dan menyampaikan berita sukacita kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus, sehingga hidup mereka juga mengalami kasih karunia Allah. Kita mensyukuri firman Tuhan yang menjumpai kita di tengah-tengah ibadah ini. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, pertama, Asrin Rini Ombo. Yang kedua, Herlina Mula. Ketiga, Tabita Lapi. 4, Dendi Surya Giang Parebong. Dipersilakan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama. Percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur, yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya Asrin Rini Ombo? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya Herlina Mula? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya Tabita Lapi? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya Dendi Surya Giang Parebong? Percaya. Pertanyaan kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku Asrin Rini Ombo? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Herlina Mula? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Tabita Lapi? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Dendi Surya Giang Parebong? Ya, saya mengaku. Pertanyaan ketiga. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengambil bahagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji Asrin Rini Ombo? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji Herlina Mula? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji Tabita Lapi? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji Dendi Surya Giang Parebong? Ya, saya berjanji. Terima kasih kepercayaan, pengakuan dan janji saudara. Kita semua jemaat Tuhan menjadi saksi hidup atas pengakuan, kepercayaan dan janji mereka ini. Dan mereka akan membacakan ayat dari firman Tuhan menjadi pengakuan, komitmen dan ucapan syukur kepada Allah. Mazmur 119 ayat 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil.
Amin. Mazmur 62 ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan, dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan berlutut. Jemaat kita berdiri, kita memohonkan berkat kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita dan adik-adik kita, dengan menyanyikan Mazmur 134 bait yang ketiga, kiranya halik dunia. Selamat ya, memberkati. Silakan berdiri, Rida. Selamat dan memberkati. Silakan berdiri, Tabita. Memberkati ya. Silakan berdiri, Denny. Tuhan memberkati. Majelis gereja akan menyerahkan Alkitab dan surat CD.
Semua yang telah disidi akan menyerahkan bunga kepada orang tua sebagai tanda syukur, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berkarya, membina dan membimbing. Silakan. Silakan orang tua maju ke sampingnya. Maju ke depan. Silakan berikan kepada orang tua. Silakan kembali ke tempat orang tua. Diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, sukacita telah menerima peneguhan sidi hari ini. Dimulai berturut-turut dari Rini bersama dengan orang tua. Segenap orang tua dipersilakan duduk, jemaat Tuhan dan peserta yang di sini tetap berdiri. Kita bersyukur, kita mendoakan anak-anak kita ini yang telah menyatakan pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuatan Roh-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat kepada orang tua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berikan apresiasi untuk anak-anak kita, cucu-cucu yang telah datang di hadapan Tuhan, menyatakan pengakuan iman secara pribadi. Mari jemaat Tuhan, kita sambut dengan sukacita mereka ini. Kita doakan dan mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kokoh di dalam iman dan hidup dalam kebenaran Tuhan serta memuliakan Tuhan. Silakan kembali menghadap ke mimbar. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini pada segala masa dan segala tempat. Kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bawa persembahan kita dengan didasarkan atas bilangan 18 ayatnya yang ke-28. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Kita menyanyi mengiringi persembahan kita. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini. Kami sungguh menikmati perjumpaan dengan Allah. Kami diteguhkan dan dikuatkan, baik lewat firman-Mu, juga saudara-saudara kami, adik-adik kami yang telah menerima peneguhan sidi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami menjalani kehidupan ini senantiasa di dalam tuntunan kasih-Mu. Kami diberikan peran dan tanggung jawab untuk terus menyampaikan berita kebenaran dan pertobatan, sehingga saudara-saudara kami juga menikmati dan mengalami anugerah dari Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat tugas pelayanan hamba-Mu majelis gereja yang bertugas petugas ibadah, petugas-petugas live streaming. Kami dimungkinkan sebagai tanda syukur kami kepada Allah
lewat pelayanan ini, karena Allah yang berkarya dan menyatakan anugerah bagi kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan Allah dalam menjalani keseharian kehidupan kami. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain. Peliharakan kehidupan mereka ya Tuhan, terkhusus 1 minggu ke depan ini, dalam melaksanakan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab peran-peran mereka, mengerjakan seluruh tugas-tugas mereka di rumah maupun di tempat kerja. Seluruh jemaat-Mu yang mengenyam pendidikan, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, masih belajar dari rumah. Peliharakan mereka semua dan diberikan kemampuan dan kecerdasan. Mendoakan jemaat-Mu dalam kondisi tua, menikmati hari-hari tua, dalam kondisi dan keberadaan mereka, kiranya Tuhan menopang. Yang dalam keadaan sakit, Bapak Matius Lebang, Opa Darel, Oma Tandilo, Saudara Gina dalam pemulihan, Nenek Aura di Makassar, Bapak Teran di Lolo di Makassar, dan mungkin masih ada jemaat-Mu dalam kondisi-kondisi sakit bergumul oleh karena kelemahan fisik, dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang terpapar COVID-19, Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan mereka satu persatu. Kami membawa dan mendoakan jemaat-Mu yang mengalami duka yang dalam atas meninggalnya orang tua, saudara-saudara mereka, keluarga mereka yang mereka sangat kasihi. Keluarga Mama Altwin atas meninggalnya Bapak Pendeta Emeritus Aka Bangga, orang tua mereka, bahkan hamba Tuhan, pendeta di tengah-tengah gereja Toraja. Engkau telah mempercayakan sebuah tugas kepada hamba-Mu, almarhum Bapak Pendeta Kabanga, dalam berkarya membangun gereja Toraja. Biarlah Tuhan menguatkan seluruh keluarga besar. Bahkan kami mendoakan keluarga Ibu Mesri Naji, Bapak Yasir Naji, Bapak Dison Naji, atas meninggalnya ibu terkasih mereka, Nenek Moris di Seriti. Juga kami mendoakan keluarga Bapak Samuel Parura atas meninggalnya tante mereka di Jakarta, almarhumah Ibu Lorina Toding Parura. Tuhan hiburkan segenap keluarga yang berduka ini. Kami bersyukur dengan jemaat yang berulang tahun hari ini dan 1 minggu ke depan, yang telah diwartakan melalui warta jemaat. Sempurnakan sukacita mereka menikmati pertambahan usia. Mendoakan seluruh pelayanan-pelayanan dalam Gereja Toraja Tangerang 1 minggu ke depan ini. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan ibadah dalam bentuk apapun, pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan persembahan keris, tim Getorta TV live streaming yang sudah dibentuk tim. Tuhan berkati semua mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Kami percaya peran-peran ini adalah sebuah tugas yang mulia yang Tuhan percayakan bagi kami semua, dan baiklah kami angkat dalam penuh sukacita dan untuk kemuliaan Allah. Dan mendoakan terus saudara-saudara kami yang telah menerima peneguhan CD hari ini dalam tahap pertama. Berkati mereka semua terus berjuang di dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan, dan terus memuliakan Allah. Mendoakan saudara-saudara kami, adik-adik kami, dalam beberapa tahap ke depan ini yang juga akan mempersiapkan diri menerima peneguhan CD. Tuhan persiapkan saudara-saudara kami bersama dengan orang tua mereka, dan mereka juga boleh hadir di tengah-tengah ibadah-ibadah hari Minggu ke depan ini untuk menyatakan pengakuan iman secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami mendoakan pelayanan dalam lingkup PGI, lingkup Sinode Badan Pekerja Sinode, dalam lingkup wilayah klasis. Tuhan berkati. Mendoakan persiapan sidang klasis Pulau Jawa di Batam Center tanggal 30 sampai dengan 3 Oktober. Tuhan berkati persiapan-persiapan boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati. Kami mendoakan tenaga-tenaga kesehatan, semua yang menjadi garda terdepan,
dalam memikirkan bagaimana memutus mata rantai COVID-19, bahkan kami semua yang melibatkan diri dalam taat pada protokoler pemerintah, protokoler kesehatan, sehingga kami boleh menjauhkan diri dari wabah ini, dan kami mohon kasih Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari wabah ini. Peliharakan seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Tangerang, sehingga tetap dalam kondisi baik dan sehat. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, peliharakan kehidupan kami hari ini, ketika kami kembali ke rumah masing-masing yang beribadah di gedung gereja, dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kiranya kami terus dipeliharakan dalam cinta kasih Tuhan. Inilah syukur dan doa kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, yang mana tempat kami menyatakan syukur dan persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. PKJ 183, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Mari kita wujudkan ibadah kita dengan membangun persekutuan, saling menguatkan, saling peduli, saling terlibat, dan saling bertanggung jawab. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Demikianlah
ibadah kita pada hari ini, segenap majelis Gereja Toraja Tangerang dan segenap yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Semanto Napa, semua petugas-petugas ibadah, majelis gereja, petugas live streaming, serta yang telah menerima peneguhan CD, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan terus memberkati dan memelihara kehidupan kita satu minggu ke depan. Selamat bagi orang tua yang telah membawa putra dan putrinya untuk menerima peneguhan CD hari ini. Selamat bagi saudara-saudara yang telah menerima peneguhan CD hari ini. Tuhan memberkati.